gap point dari waktu itu, dari tadi yang kita lihat itu gap poinnya dari arah Geek untuk mereka bisa melaju ke halaman yang pertama itu gap poinnya ada 16 poin. Dikit. Sama yang di peringkat di halaman yang pertama peringkat yang ke-9 berarti. Harusnya masih bisa berarti ya buat tim Indonesia ini berkesempatan naik ke halaman yang pertama. Jadi let's go! Kita dukung hashtag Indopride, Gaspol, Viva, RRQ dan juga Berfight. Fighting! Ini dia game terakhir kita. Miramar dan pesawat sudah mengudara dari arah kiri menuju ke bagian kanan, tentunya dari atas Val Del Mar menuju ke Purwokerto. Puerto Paraiso. Purwokerto. Oh iya, Puerto. Agak maksa ya. Iya, agak maksa. Agak maksa ya. Dan juga nampaknya dengan flight path seperti ini mirip banget sama Miramar di hari kedua kemarin dan juga hari yang pertama. Cenderung mengarah ke bagian selatan dan mempersulit tim-tim yang berada di bagian utara, lagi-lagi dari RRQ dan juga Benufite dipersulit untuk mereka bisa menuju ke arah bagian HD, ke arah bagian water treatment dan juga ke arah bagian cruise devil. Dan kita berharap dalam mereka menemukan vehicle tidak akan bertemu dengan tim-tim lain agar dipermudah jalan dari kedua tim Indonesia. Tapi nampaknya dari Val Del Mar akan tetap diisi oleh tim Yangon Galacticos. Tapi circle kira-kira menurut Winnie kemana? Sebut satu kota buruan. El Pozo. Gua Los Higos. Waduh. Aduh. Sangat jarang sekali ke Los Higos ya. Los Higos Tiba-tiba langsung tersebutnya Los Higos. Dan survei membuktikan circle pertama akan muncul di arah melenceng semuanya. Aku kayak tadi ngomongnya El Patron deh, bukan El Pozo ya. El Patron ya, wow, El Patron. Tadi kayaknya gue bilang itu water treatment deh, bukan Los Higos. Jauh ya dari Los Higos. Sangat jauh ya. Jauh. Oke, circle ke arah utara, kalau garisnya di bawah berarti nggak terlalu masalah lah. Karena semuanya punya tenggang waktu yang cukup lama untuk mereka looting dan ke arah circle pertamanya. Ya betul, tapi dengan circle yang mengarah ke bagian utara mungkin dari arah RRQ dan juga Benufit mereka masih bisa menuju ke arah bagian drop zone mereka. Karena dari spare waktu juga mereka memiliki waktu lebih lama lagi untuk mereka bisa berotasi, ngelooting di arah bagian Cruise Devil dan juga di arah bagian water treatment. Tapi di arah bagian Pekadonya hanya didiami oleh satu tim yaitu dari arah tim West Clan. Betul, udah nggak ada yang bentrok-bentrokan lagi. Kalau kita lihat di grup stage mungkin masih ada yang bentrok di arah Pekado antara West Clan dan juga M42, tapi kali ini nggak ada M42 sama sekali. Menjadi area yang begitu bebas untuk Face Clan. Padahal tadi gue berekspektasi bakal ada tabrak-tabrak gaming loh. Buat game yang terakhir. Buat game yang terakhir bakal ada tabrak-tabrak gaming, tapi nggak ada yang gangguin sama sekali ternyata untuk Face Clan di Pekado ini. Dan agak sedikit unik tadi kostum yang dipakai sama pemainnya Face Clan yang kayak kecoa gitu, panjang banget itu ya, kostum set kepalanya sampai tumit kaki kayaknya tadi itu. Betul banget, dan juga nampaknya di babak group stage dan juga di babak grand final di game terakhir akan sedikit ataupun sangat berbeda bahkan, karena di babak group stage pasti tim-tim bermain di game terakhir nothing tulus, tapi nampaknya pertemuan terjadi antara Odren dan juga tim Eagle di mana player ter-take down dari arah tim Orange dan juga di arah tim Eagle nampaknya Ya, dikiranya bakal pasif tapi sebuah surprising fire terjadi di mana Kids yang akan memanci kepala dari Ports dan elimination pertama berhasil diamankan oleh tim Orange dan terjadi lagi di arah lain kali ini antara Genesis dan juga For Rivals. Yes betul, dan Voice sudah terjadi di antara dua arah yang berbeda, tapi nampaknya lihat dari seorang Baby No sabar bang, jangan gerak. masih bisa, tapi nampaknya dari Red juga akan diburu oleh player lainnya dari arah tim Genesis, masih bisa bersembunyi di balik sebuah menara dan kali ini akan diburu oleh seorang Master. Wow, dua orang akan mengincar ke arah bagian depan, tapi Red akan diburu, tapi granatnya mau diburu ke arah bagian setelah tertekal, tapi Red dari luar tidak bisa melewati peluru panas dari arah jegatan seorang Master. Betul, dua pemain tadi langsung mengamankan pemain dari arah For Rivals dan untungnya yang ter-knockdown masih bisa diselamatkan lagi, tapi gempuran dari For Rivals tidak berhenti. Kali ini WT17 yang menjadi korban dari For Rivals di mana pemburu mendapatkan satu anggota dari Genesis kembali. Belum ada threat elimination tapi setidaknya dari arah For Rivals mereka sudah terlihat begitu ngotot untuk memberikan tekanannya lebih dalam lagi ke arah pemain dari Genesis. Yes betul, udah mulai touchdown juga backup dari arah tim For Rivals, tapi Foki nampaknya mendengar real tim dilakukan oleh seorang Master, dilontarkan granat Molotov connect. Master tertumbangkan di arah bagian dalam bagian pergudangan bata dan akan menjadi secure nampaknya oleh seorang Foki, tapi backup berdatangan juga dari arah tim Genesis membuat takedown dan nampaknya dari seorang WT7 udah cukup low juga dengan adanya damage dari arah seorang Foki, tapi pada timing dipantulkan granat, tapi itu udah trading terjadi dari dua tim yang berbeda, tapi granat melutup masih belum bisa mendapatkan knockdown, bahkan Foki
memulangkan dirinya sendiri ke arah bagian lobby. Kayaknya udah hopeless dengan yang terjadi, makanya dia memulangkan dirinya menuju ke bagian lobby. Kali ini Epi, last man standing, close combat dan rata sudah. For Rivals menghentikan langkah mereka di menit yang kelima menjadi tim pertama yang pulang ke lobby, dan Genesis tidak ada korban jiwa sama sekali. 4 elimination mereka kumpulkan, sebuah boostingan mental di game yang terakhir untuk mereka. Ya betul banget, dan satu tim udah pulang di menit yang kelima, bahkan belum sampai menit yang ke-6. Dan kali ini nampaknya dari RPG juga dari seorang Stalker benar kurang banget dari segi restore dan juga healing-healingan. Mereka sama sekali belum mendapatkan senjata yang cukup membadai untuk mereka bisa fight sampai dengan ke late gamenya nanti. Betul. Udah ada yang terlihat main barbar ya. Kalau tadi Forever sih kayak udah oke guys, kita udah nggak bisa ke atas, mendingan ya udah kita do the best aja. Tapi ternyata malah mereka pulang ke lobby, dipulangkan oleh tim Genesis. Ini setidaknya membuat Genesis menambah poin. Sekarang ada di 63 poin yang mereka kumpulkan. Butuh 5 poin lagi untuk membalap poin dari Edfrain. Ya betul banget, dan nampaknya dari arah tim Bonafide Nux juga akan coba dipulangkan langsung ke bagian lobby, akan coba ditinju nampaknya oleh seorang Popov, karena Nux akan sulit untuk jadi backup. Nampaknya dari arah player lain tim Bonafide terpantau terpisah cukup jauh Nux dari kawanan dari arah tim Bonafide. Yap, betul. Akan kehilangan satu anggota dari Bonafide. Agak sedikit nge-split memang kalau kita lihat dari drop zona Bonafide tadi, itu yang membuat backup sistemnya tidak terlalu cepat untuk pertahanan mereka. Dan ini dia, korbankah untuk seorang Peko lagi nge-scout ke arah tim Face Clan. Sudah mulai terdengar touchdown dan mobilnya membatasi tembakan dari arah Peko. Beer 11 menguasai dan menyambut Peko dengan begitu bagus. Sebuah elimination tanpa adanya threat talk sama sekali. Ya betul, tapi sudah ada beberapa counter spray lagi dari arah tim RRQ Rio berusaha untuk menjadikannya sebuah threat elimination ke arah tim West Clan. Tapi Beer berhasil bisa menutup angle-nya di arah bagian satu buah compound dan akan coba nambah lagi lootingan mereka dari loot crate yang mereka miliki dari satu korbannya ke arah tim RRQ Rio. Fight terjadi di arah bagian sekitar water treatment, lagi-lagi West Clan memanteki pergerakan dari arah tim RRQ Rio, karena dari arah bagian water treatment pasti jalur rotasi dari arah tim RRQ. Yes, RRQ kehilangan satu, Bonafide kehilangan satu, dua tim Indonesia sudah mulai pincang, tapi Ucup melihat pergerakan dari Auto Tusun, tembak dari belakang, 2 orang bahkan turun tapi masih belum bisa menumbangkan satu anggota dari Auto Tusun. Selamat sudah dari jalur rotasi yang berbahaya, dan Bonafide terlihat mereka lebih berhati-hati lagi untuk di game terakhir karena sudah kehilangan satu anggota mereka. Yes betul, dan pastinya kedua tim Indonesia akan berusaha untuk mendapatkan posisi endingnya yang terbaik untuk di SEA Esports Championship kali ini. Dan nampaknya dari arah bots memisahkan dirinya cukup jauh dari dua kawanan King Kong lainnya, dan nampaknya rotasi dari arah tim ATS akan coba di-cut oleh seorang bots dari bagian high ground menggunakan M4 yang sudah dilakukan, tapi nampaknya Zico bisa meloloskan dirinya dari cekatan peluru panas. Seorang bots kali ini masih bisa untuk menutup angle-nya di arah bagian lengkungan mereka miliki saat ini. Yes, dan Tuyul terlihat bergerak langsung juga karena sudah mulai diincarkah, atau ternyata mereka yang masih berburu. Gue kira mereka diincar sama tim lain lagi, tapi ternyata malah Bonafide yang saat ini bakal berburu bahkan dengan hanya menggunakan Iron Sight. Berusaha untuk mendapatkan seorang pemain dari Auto Tusun, namun jaraknya terlampau jauh tapi mobilnya terlihat berhenti. Berarti mobilnya lumayan berasap atau bahkan malah meledak. What? Malah Ucup yang tiba-tiba ter-takedown. Sebuah counter fire dari arah Auto Tusun mampu menumbangkan satu pemain dari Bonafide. Yes betul, dan nampaknya dari arah bots diutus untuk bisa menjaga angle-nya dari arah bagian high ground, karena dari ATS juga sudah memberikan gerak-gerik untuk bisa mengeliminasi lagi satu player dari arah tim Bonafide. Dan Bonafide hanya menyisakan 2 player aktifnya kali ini, dan dari Rai Bentley dan juga kawanan dari tim ATS lain yang berusaha untuk mendapatkan lagi korban-korban tambahan. Tapi nampaknya Zico cukup low SP-nya ter-tag dari arah angle bagian high ground dari seorang bots. Betul, circle kedua nih yang kita pantau semakin menuju ke arah water treatment. Sebenarnya gue suka sih kalau circle-nya ke arah WT. Dibilang open field, iya, tapi imbang gitu. Daerahnya high ground, lower ground-nya semuanya punya hiding spot yang bagus. Seimbang. Nggak ada yang benar-benar diuntungkan banget untuk area sekitar water treatment-nya, tapi lihat di arah sekitar El Pozo kanannya Ruins, dua tim lagi gontok-gontokan banget, termasuk mungkin dari Bonafide. Di tengah rotasi mereka juga ada beberapa tembakan yang terdengar, dan kayaknya Bonafide bodo amat sama apa yang terjadi di bagian kiri, depan, kanan mereka, karena mereka bakal fokus untuk masuk ke dalam circle yang kedua, semakin menuju ke bagian tengah untuk mempermudah
rotasi mereka kalau misalkan zona bouncing dari kompon baru mereka nanti. Yes, betul. Dan kita bergeser lagi masih di area sekitaran San Martin. Masih diisi juga oleh tim Genesis. Kali ini belum ada fight lebih lanjut lagi. Tapi 4 poin Elvis yang sudah mereka kantongi untuk di early gamenya kali dari arah tim Genesis yang semakin hari ini bahkan benar-benar on fire banget gameplaynya, Kak. Ya, benar-benar on fire banget untuk Genesis. Tapi kenapa mereka panasnya di game-game akhir? Nah iya. Kenapa nggak dari awal di hari pertama Grand Final mereka udah memanas? Kenapa tidak seperti itu panasnya di akhir-akhir? Mungkin baru ngerasa main lepas kali ya. Dan Asa pun mendapatkan Claire, pemain dari M42. Masih belum disecure untuk poin bagi tim RRQ karena Asa juga sedang low HP tadi. Selesai melakukan healing. Helmnya juga cukup merah dan ini kayaknya bakal ada pergerakan untuk mendapatkan sebuah confirm elimination ke arah pemain dari M42. Poin pertama untuk RRQ setelah mereka kehilangan satu anggota mereka tadi. Yes, betul. Tapi nampaknya dari The Xavier juga akan berusaha untuk masuk ke dalam kandang dari tim Advance. Akan coba diberikan surprising attack tapi nampaknya vehicle terbaca dari seorang Rebis yang artinya tingkat kewaspadaan harus semakin lebih tinggi lagi dengan beberapa shot. Nampaknya dari seorang Rebis bisa untuk mempredik lagi posisi dari arah tim Advance. Tapi kali ini dari seorang Dark juga mengokang satu ball granat dilontarkan tapi Rebis hati-hati bagian belakangnya terbackstab bahkan granat. Rebis terlalu lama dimasuk sehingga melukai dirinya sendiri kok tidak unggulan untuk tim The Xavier. Wah, ini definisi orang nggak mau menyakiti orang lain ya. Biarkan aku yang sakit, jangan kamu yang sakit. Aduh. Itu dia yang terjadi bagi seorang Rebis. 1 hilang, 1 ter-take down dan 2 pemain lainnya lebih memilih untuk cabut. Tidak terlalu worth it mungkin, tapi Duck tertinggal di bagian belakang. Hanya ada 1 pemain yang berhasil cabut. Sudah mulai diinti pada Honda di sebelah kanan. Sementara Duck memfokuskan angle-nya berarti ke arah Honda, tapi terspot. Tidak ada counter yang diberikan oleh pemain dari The Xavier. Membuat mereka hanya bertahan dengan seorang Frankie saat ini. Yes, betul. Terlalu jauh jarak dari seorang Frankie untuk bisa memberikan backup fire-nya ke arah bagian bawah dari seorang Duck. Dan ini dia dari arah Frankie. Last man standing tim The Xavier juga masih berusaha untuk commit nampaknya Void ke arah player tim Advance. Tapi hati-hati backup fire 3 player dari tim Advance jauh lebih unggul dibandingkan tim The Xavier. Karena North7 nampaknya akan coba dieliminasi oleh seorang Frankie. Tapi Void juga terjadi di bagian compound lainnya. Buah Gaming akan coba Void nampaknya ke arah tim Auto Tusun. Pasau tertangkap. Sudah mulai low juga HP-nya di arah bagian luar Broken Wall. Betul, Auto Tusun tadi lepas dari Body Fight, tapi kali ini mereka bertemu dengan Buah Gaming, Buah Geprek, Buah Rujak, apapun itu. Karena Buah sudah mulai mempertahankan area mereka. Sementara Auto Tusun terhalang di bagian satu ujung dari rumah panjang. Berbagi area di rumah panjang ini antara Auto Tusun dan juga Buah Gaming untuk sementara ini. Ya, betul banget. Dan nampaknya dari Rayo Bentley juga masih cukup santai untuk bisa mengulur-ngulur waktunya. Dan Zico nggak banyak perlawanan yang bisa dia lakukan kali ini. Akan berusaha untuk rollback untuk bisa meminta pertolongan segera di revive dari arah angle tim Auto Tusun. Tapi tidak bisa dan biarkan bleeding out 1 player lagi dari arah tim Auto Tusun. Dan kali ini Galaxy juga masih berusaha untuk ke-clearin areanya lagi-lagi. Dan nampaknya dari Global berhasil bisa mengeliminasi lagi 1 player dari arah tim Auto Tusun dan juga Vibe. Masih terus terjadi antara kedua tim yang berbeda. Yes, sudah mulai bertemu semua tim yang bertanding ya. Dan ada lemparan granat ditujukan ke arah atap tapi masih belum mampu memberikan splash damage-nya ke arah pemain dari Buah Gaming. Sementara dari seorang Ray Bentley masih bertahan di bagian luar sebuah broken wall. Sedikit melakukan lemparan dengan menggunakan Edkit yang dilempar untuk dilemparkan ke arah Galaxy. Kayaknya dia udah kekurangan healingan deh. Betul. Dia sampai bisa ngelempar Edkit kayak gitu. Gue lupa loh kalau ada fitur itu sekarang di PUBG Mobile. Iya betul. Karena jarang banget gue ngeliat ada pemain yang ngelemparin healingnya ke arah temennya. Iya betul, karena di posisi lagi Void juga udah keburu panik yang ada. Dan kali ini nampaknya dari arah Galaxy berhasil bisa memaksimalkan healing yang diberikan oleh rekan satu timnya dari seorang Ray Bentley. Dan berusaha untuk datang ke bagian compound. Tapi Global udah siap siaga menyambut kedatangan nampaknya dari arah angle seorang Galaxy. Pintu dihancurkan untuk bisa membuka vision, bahkan dibakar posisi dari seorang Global. Dan Global berhasil bisa melewati bakaran molotov panah asmara dari seorang Galaxy. Gila men, gak cuma panah asmara ya, semua asmara-asmara yang lainnya kayak bakal dilempar sama tim Auto Tusun. Piasau ada di bagian sebelah kiri dan kayaknya belum terdeteksi oleh pemain dari Auto Tusun. Tapi Galaxy mencoba keberuntungan berikutnya, dilemparkan sebuah granat tapi terpantul. Tidak dengan target yang dia inginkan. Meleset lemparan granatnya. Dan ini fight yang lama banget antara Auto Tusun sama Buah Gaming. Semua bermain dengan sangat-sangat safety. Yes betul, hanya sekali ngelock angle-nya satu sama lain. Stalemate juga terjadi antara Auto Tusun juga Buah Gaming. Karena dari kedua tim sama-sama menyisakan 2 player aktifnya aja tuh untuk situation. Dan nampaknya dari Galaxy akan coba ngeflank ke bagian kanan, tapi angle-nya juga dijaga
oleh seorang Piasau yang benar-benar menghambat juga pergerakan dari arah tim Autotusun, tapi Smoke juga sudah mulai pop out untuk bisa memblocking lagi visionnya ke arah tim dari Buah Gaming. Betul, safety can be fun. Ini yang membuat semuanya kayaknya benar-benar menikmati perjalanan di Miramar kali ini. Piasau sudah mulai bergerak agak sedikit melebar kembali untuk mengepung pertahanan dari dari Autotusun. Tapi Autotusun juga melakukan hal yang sama, sama-sama melebar. Ini arah lebarannya juga tidak dalam satu pelebaran yang sama gitu, kayak sama-sama ke kiri, ini yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, nggak ada yang sama-sama ke kanan malah rotasinya. Piasau ke kanannya dia, dari Autotusun ke kanan mereka juga. Betul, tapi nampaknya dari Global juga benar-benar nge-hold still banget di angle-nya kali ini untuk bisa memberikan HBD-nya ke arah dua player dari arah tim Autotusun, tapi nampaknya dari player Buah Gaming akan coba semakin komit lagi, mereka akan coba nge-split ke kanan juga ke kiri, berbeda halnya dengan tim Autotusun yang mereka memilih untuk stick dibandingkan tim Buah Gaming. Yap, and yap. Wih, enak banget ya cuma bilang yap, and yap doang. Circle keempat yang terpantau kali ini tidak memihak ke siapapun. Tidak terlalu banyak memihak ya, karena hanya dua tim yang tidak bergeming sama sekali, hanya Eagle Esports dan juga Orange Esports. Dua tim yang sudah masuk untuk lingkaran yang keempat. Sementara kita perhatikan dari 13 tim lainnya, mereka butuh effort untuk mereka masuk ke circle yang keempat. Ya, betul banget, dan kali ini nampaknya dari arah Advent, Honda melihat pergerakan dari arah tim-tim lain, terpantau ada kawanan dari tim Bonafide yang ternyata dituju juga oleh tim Advent, tapi Noir Seven sudah mengambil inisiasi untuk bisa nge-flank lagi ke arah bagian pertahanan dari backline tim Bonafide, tapi mereka juga harus bergegas lagi untuk memasuki ke arah bagian play zone selanjutnya, dan West Clan pun nampaknya tertangkap rotasinya dari arah angle lainnya, dan dari Orange mereka punya area pergudangan dan benar-benar secure dengan sangat apik oleh keempat player dari arah tim Orange. Gila, Orange benar-benar memantapkan defensif mereka, nggak membiarkan tim-tim lain datang karena komponen mereka di zoning out semuanya, bahkan mereka juga berhasil mendapatkan satu, tapi ternyata bukan Orange yang mendapatkan satu, melainkan tim lain yang sedang memotong rotasi dari tim-tim yang lainnya juga. Bonafide sudah cukup dekat, tapi angle RRQ tanpa disadari berhasil mendapatkan pemain dari Bonafide. Bots pun pulang ke lobby bersama dengan King Kong yang lainnya. Ya, betul banget, dan juga nampaknya dari arah POV tim Orange dari Pov juga nampaknya berusaha untuk ngelok lagi angle-nya ke arah bagian depan, sama halnya dengan Mr. Five yang berusaha untuk mencari lagi letak dari arah player tim Geekway Malaysia, tapi mati. Yang lebih panas lagi peluru M4, bahkan connect granat dan juga lemparan peluru panas dari seorang Tony K berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim Autotusun. Ternyata Void-nya diganggu akhirnya oleh tim West Clan. Semua sudah mulai mengganggu, tidak hanya 3 tim yang bertemu, bahkan 5 tim hampir bertemu secara bersamaan, dan RRQ juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Yangon Galacticos. Headshot sudah, namun belum dikonfirm menjadi sebuah elimination, dan akhirnya diamankan oleh seorang Voldemort. Loki selesai menjadi poin untuk RRQ, tapi wah, Tamio dan Real KP, mereka blunder gitu. Oh, ditembakin RRQ juga. Kepanikan menimpa mereka. Ya, betul, tapi nampaknya dari arah Tony K juga sedikit panik karena dari arah M423 tidak tinggal diam, berusaha untuk nge-push lagi ke arah tim West Clan, dan dari Infinity tertangkap juga angle-nya dari arah tim Geekway yang satu player ditumbangkan dan dipulangkan langsung bahkan ke arah bagian lobby oleh tim Geekway. Betul, Geekway mendapatkan satu poin pertama mereka kali ini dengan keempat anggota mereka yang masih utuh, bahkan Miracle juga sudah tahu di depan sana ada Infinity yang bisa memotong pergerakan mereka. Langsung ada follow up dari pemain-pemain Geekway yang lainnya. Kali ini QBR juga sekarang untuk menjaga angle jatuh ke arah Mela, tapi Mela masih bisa berpindah masuk ke arah Shake yang ada di belakang dari baginya, dan Miracle berpindah tempat terlebih dahulu untuk melakukan healing juga dan sudah mulai memantau pergerakan dari seorang Logan, namun Logan masih mendapatkan sebuah hiding spot, tapi dua pemain yang menembak tidak bisa dihindarin lagi oleh Logan karena area Logan juga semakin menipis. Yes, betul, dan last man standing tersisa untuk tim Infinity, dan kali ini nampaknya Bella ditabrak oleh tim Geek dan Miracle berusaha untuk memberikan keajaiban dan mendapatkan last man standing, tapi dengan mode FRP-nya lihat Mela berhasil bisa mendapatkan celah sempit dan juga menumbangkan satu player dari arah tim Geekway yang bakal dikokang granat ke arah bagian depan, berusaha untuk mempredik Snipes. Hati-hati kalau diburu, bahkan meletup memulangkan rekan satu tim
timnya, tapi dari nampaknya Mela masih bisa survive hingga detik ini. Betul, Mela masih tryhard banget untuk mempertahankan placement terbaik bagi The Infinity karena jarak mereka juga tidak terlalu jauh dari arah Geek Fam. Ini dua tim yang lagi berebutan posisi di bagian puncak leaderboard untuk mendapatkan 10.000 US dollar di peringkat pertama untuk CE Sport Championship 2021. Yes, betul. Dan nampaknya 9 tim tersisa yang saling memperebutkan posisi placement terbaik untuk di game yang terakhir pada hari ini. Dan dari arah angle lainnya, RRQ Asa berhasil bisa mendapatkan lagi korban-korban tambahan karena tim-tim lain. Dan nampaknya dari arah Eagle juga semakin lebih kokoh lagi, mereka punya high ground dan melihat pergerakan begitu bebas dilakukan oleh tim-tim lain. Tapi RRQ nampaknya akan coba diamati pergerakannya oleh tim Buah Gaming. Betul, Buah Gaming sudah mulai nge-lock ke arah RRQ. Kali ini walaupun mereka tersisa 2 pemain tapi mereka masih cukup ofensif ke arah tim-tim yang ada di sekitar mereka. Dan ini dia, 1v1 situation antara Geek Fam melawan Infinity. Dua tim yang sedang memperebutkan posisi di puncak. Dan sepertinya Geek Fam yang berhasil memulangkan Infinity menuju ke bagian lobby. Semakin dekat langkah Geek Fam untuk menjadi champion di CE Sport Championship 2021. Yes, betul, karena rival terdekatnya dari Infinity West Clan udah pulang terlebih dahulu ke bagian lobby. Dan juga nice try tentunya untuk perwakilan Indonesia di mana RRQ puas di posisi yang ke-7. Dan kali ini nampaknya mid laner akan coba diburu hajar juga oleh player terakhir dari Geek Fam. Snipes berusaha untuk memaksimalkan placement yang dipunya karena punggung dari Snipes berat nih di game yang terakhir. Punggungnya berat banget ini. Udah nggak bawa barbel lagi tapi bawa satu tempat gym kayaknya. Yang benar-benar berat untuk pergerakan dari Snipes-nya. Walaupun jumlah elimination mereka nggak banyak tapi prosesnya tuh benar-benar berat banget. Setidaknya mereka sudah memulangkan lawan tangguh mereka yang bisa membalap poin dari Geek Fam ke lobby terlebih dahulu. Yes, betul. Sekarang tinggal waktunya Eagle. Kalau misalkan dia bisa step up gameplay banget, mendapatkan UCD, bisa jadi bisa mengejar juga poin dari arah tim Geek Fam Malaysia. Jadi kali dari Salor dan juga Marty melihat last man standing dari arah tim Geek Fam Malaysia di lock abis-abisan posisinya oleh tim Eagle. Dan nampaknya dari arah seorang Snipes gak banyak pergerakan yang bisa dilakukan saat ini. Ya ini menurut gue dapat hashtag 5 aja udah pasti menang gak sih? Iya, iya. Dari Eagle Esport mereka tryhard banget ya. Mereka udah berapa? Baru 1 elimination. Baru 1. 1 elimination menurut gue gak cukup. 2 elimination menurut gue gak cukup. WWCD berapa? 15 atau 17? 17 total poin masih belum bisa ngebalap poin dari Geek Fam. Yes, betul. Dan nampaknya Geek dengan posisi 5 udah semakin memantapkan posisi mereka di puncak klasemen dari CE Sport Championship 2021. Dan Void juga masih berlangsung dari 4 tim yang berbeda, di mana dari Genesis juga coba di tapping Void karena mininya dari arah angle seorang Marty. Lihat zonanya, tidak berpihak ke siapapun. Eagle Esport sedikit lebih cepat dalam menguasai zona karena mereka sedang nge-split 2-1. Split yang mereka lakukan saat ini sudah mengetahui juga keberadaan dari pemain-pemain Genesis dan tinggal mencari info di manakah setup dari pemain-pemain Orange. Satu sudah terspot, kakinya bahkan kelihatan kali ini, namun dari hit fire-nya masih belum mendapatkan damage dari seorang Astro, tapi mobilnya sudah meledak dan kakinya, jempol kakinya cantengan kelindes ban atau kena tembak, tapi tiba-tiba Astro pulang ke lobby. Jempol menghilang bersama pemain-pemainnya juga. Yes, betul. Dan dampaknya dari Rakim Lee sudah mulai bergerak lagi, lebih masuk lagi ke arah bagian play zone. Tapi angle bagian kirinya akan coba dijaga nampaknya oleh seorang Parajin. Melihat juga bagian bawah dari kolong mobil dan nampaknya Kids tertakedown menyisakan last man standing dan 2 player terakhir bahkan dari tim Orange. Dan nampaknya mid laner berhasil bisa menculik lagi satu player dari arah tim Orange. Dan Kim Lee pun semakin terdesak lagi dengan berbagai angle yang di-lock dari arah tim Eagle Esport. Ya, betul dan betul. Sudah cukup banyak yang bonyok termasuk dari Orange yang tumbang satu persatu anggota mereka. Bahkan dari Genesis gak bisa bertahan lama lagi. Mereka puas di posisi keempat dengan 6 elimination. Dan mereka bawa ke lobby saat ini. Tidak membuat mereka bergeming terlalu jauh karena masih ada Edfriend yang bisa menambah pundi poin mereka. Last man standing untuk Edfriend dan last man standing untuk tim Orange. Hitmark yang masuk, Parajin kayaknya akan meng-confirm elimination kembali untuk tim Eagle Esports. Yes, betul. Dan top 2 tersisa antara tim Eagle dan juga tim Orange. Dan nampaknya akan coba semakin lebih diburu lagi last man standing dari arah tim Orange. Kim Lee akan coba dikejar, diburu, dihantui sekaligus dari 3 player tim Eagle. Dan ini dia Kim Lee, hati-hati diserabak, turun dan itu dia Eagle berhasil bisa mengeksekusi WWJD yang terakhir